Halo Sobat Lahan, kembali lagi di channel Lahanpedia. Kali ini Mas Dan akan memulai cerita baru tentang project mini garden. Apa itu? Pemanfaatan space yang terbatas untuk digunakan sebagai lahan yang produktif untuk berbudidaya tanaman, berbudidaya peternakan, kemudian perikanan juga. Tanamannya pun gak hanya satu jenis, tapi berbagai jenis tanaman pangan, hortikultura, mulai dari buah-buahan, sayur-sayuran, dan berbagai macam tanaman lain. Yuk ikuti terus Mas Dan di Lahanpedia Mini Garden. Nah, di Lahanpedia ini space-nya terbatas, makanya kita harus pandai-pandai mengatur pemanfaatan areanya. Nanti kita akan menggunakan berbagai media yang efektif digunakan untuk berbudidaya. Yang pertama ada raised bed. Di raised bed ini kita akan menggunakan untuk berbudidaya tanaman hortikultura yang berupa sayur, buah, yang buah musiman bukan buah tahunan ya. Seperti ini cabai ini. Tapi kan tanaman hortikultura yang nanti akan menghasilkan bentuk buah toh. Cabai ini ada cabai rawit ini ya. Oh iya, cabai rawit. Nah, nanti juga ada tanaman tomat, ada tanaman terong. Nanti kita akan menanam bawang merah. Kita juga akan menanam kangkung. Jadi berbagai sayuran kita akan tanam di raised bed ini. Di raised bed ini media yang kita gunakan ada tanah, kemudian ada sekam bakar, kemudian juga ada pupuk kohe. Perbandingannya 1:1:1. Yang kedua ada tabulum pot. Nah, ini berukuran 50 liter. Kenapa yang enggak ukuran sedang? Karena digunakan untuk tanaman buah yang secara umur tidak panjang seperti pepaya ini. Untuk tabulum pot, komposisi media tanamnya yang lebih ringan itu lebih banyak, seperti sekam bakar dan sekam ini. Kemudian ada tanah, ada kompos. Untuk sekamnya 3, terus untuk komposnya 2, untuk tanahnya 1. Kenapa? Biar tidak berat. Ketika kita memindah-mindah tabulum pot ini, kita ringan, nggak berat. Nah, kan ringan. Nah, yang ini tabulum pot berukuran 100 liter. Kenapa? Kita gunakan untuk tanaman buah yang umurnya cukup panjang seperti mangga ini. Nah, untuk komposisi medianya sama, sekam bakarnya dan sekam itu 3, kemudian komposnya 2, kemudian tanahnya 1, sehingga tabulum pot ini tuh nggak berat, ringan, bisa mudah untuk digeser-geser. Berdua. Nah, selanjutnya ada polybag. Ini komposisinya juga sama, 3:2:1. 3 sekam bakar, 2 kompos, 1 tanah. Nah, kenapa kita juga menggunakan polybag? Karena polybag ini kan secara medium lebih kecil, jadi dengan mudah bisa ditempatkan di space yang lebih sempit lagi. Seperti ini di dekat gazebo juga bisa kita gunakan untuk berbudidaya juga, jadi space-nya bisa termanfaatkan sepenuhnya. Nah, ini stok bibit kita. Sementara masih ada cabai rawit. Ini ada cabai merah besar. Cabai rawit ini yang daunnya lebih lebar ya. Ini cabai merah besar yang daunnya lebih sempit. Dan ada ini tomat. Ini tomat. Oke. Kemudian ada terong. Ini terong besar, terong ungu. Sementara stoknya bibit masih itu, nanti kita akan menyemai lagi. Nah, medianya untuk pembibitan ini kokopit. Nah, gitu guys, bibit dan kemudian beberapa media yang sudah kita buat. Nanti akan ada media-media lain. Ikuti terus channel Lahanpedia. Bagaimana dalamannya raised bed? Nah, kita tunjukkan ya. Sebenarnya sama kalau tampak dari luarnya, tapi intinya kita biar tahu dimensi dalamnya, bahwa ini tuh ketinggiannya 40 cm, kemudian lebarnya 80. Nah, ini panjangnya 2 meter. Jadi bisa untuk kalau seperti tanam cabai, tomat, dan seterusnya bisa tanam 2 baris. Nah, di mini garden ini Mas Dan juga membuat gazebo sebagai tempat istirahat kalau kita capek beraktivitas di area mini garden ini. Dan di sini juga panas, makanya Mas Dan pakai kacamata dulu ya. Sulap anjay. Ini larang ya.
Nah, selain tanaman, Mas Zan juga akan berbudidaya ikan dengan skala yang kecil. Ini kolam yang simple, ukuran 1 meter diameternya, ketinggiannya sekitar 80 cm. Insya Allah ini akan kita kasih lele yang relatif lebih mudah untuk dibudidayakan, dan sekitar 150-an ekor ya. Kolamnya ini sebelum kita masukkan ikannya, kita siapkan dulu airnya, kita diamkan selama beberapa hari. Ini sudah kalau nggak salah 3-5 hari ya, sampai ini berlumut. Nah, tujuannya biar ketika ikan kita masukkan, dia tidak kaget dengan lingkungan barunya. Suhu di airnya ini sudah relatif stabil. Nah, seperti yang Mas Zan bilang tadi, di mini garden ini Mas Zan juga akan beternak. Sementara yang akan Mas Zan budidayakan ayam kampung. Enak dagingnya. Pakannya ini ada jagung dan kemudian ada pakan pabrikan. Jagungnya tapi harus kita haluskan dulu ya, nggak begitu halus ya, nggak utuh, jadi intinya bisa dimakan oleh ayam. Ini ayamnya masih sekitar umur 4 bulan. Nah, ini ayamnya, ayam kampung. Ada yang jantan, ada yang betina. Kalau nggak salah ini 2 jantan 2 betina. Harapannya bisa berkembang biak. Ketiga bahan yang kita gunakan media tanam ini ada tanah, ada kompos, ada sekam bakar. Nah, itu sebenarnya sudah kaya akan unsur organik, nutrisi, mineral yang dibawa oleh tanah dan lain-lain ya. Di media ini kita sudah mengaplikasikan juga berupa pupuk hayati seperti trichoderma, jamur mycorrhiza, kemudian asam juga sebagai penunjang kesuburan tanah. Kalau yang kita gunakan waktu persiapan tanahnya ini, medianya ini kita spraykan Humigro namanya, ini Humigro, sambungannya Humigro ini konsentrasinya kita menggunakan 2 gram per liter. Terus kemudian ini ada trichodermanya pakai trichoba, kita gunakan 5 gram per lubang tanam. Jadi ini kita taburkan di lubang tanam, kalau ini kita spraykan. Selain trichoba atau trichoderma ini kita juga menggunakan jamur mycorrhiza, namanya Mycogro. Ini penggunaannya juga sama, sekitar 5 gram per lubang. 2 kombinasi pupuk hayati ini sangat bagus, sangat efektif untuk meminimalisir stres tanaman akibat pindah tanam. Ini pupuk hayati yang kita gunakan sebagai penunjang kesuburan tanah di sini. Ikuti terus Mas Zan di Lahanpedia Mini Garden, bagaimana proses perawatannya, apa saja nutrisi yang kita kasihkan. Pantau terus di channel Lahanpedia. Salam dari Mas Zan untuk Sobat Lahan.